Bab 629. Sadarkah kau, seperti apa sikapmu? Tak disangka, Davin Ye mematikan mesin mobilnya dan ikut turun. Audrey Han terkejut, CEO Davin. Akan kuantar naik, Davin Ye tersenyum, kondisimu sedang kurang baik, aku takkan bisa tenang membiarkanmu naik sendirian. Audrey Han tertegun. Ia mencubit pipinya. Apakah kondisinya tampak seburuk itu? Davin Ye merasa reaksi spontannya ini tampak sangat cantik dan menggemaskan. Ia telah menjadi seorang ibu, tapi kadang sikapnya masih sangat lugu. Ia mengulurkan tangan hendak menyentuhnya, tapi kemudian menghentikan gerakannya. Ayo, kuantar kau naik. Tapi tiba-tiba, seseorang datang menghampiri. Rupanya Talita. Ia bergegas menghampiri Audrey Han. Audrey, akhirnya kau kembali, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Apa itu? Talita melirik Davin Ye. Audrey Han segera memahami maksudnya dan berkata, terima kasih atas jamuan tadi, CEO Davin. Jika ada kesempatan, aku akan balas menjamumu. Karena sudah ada Talita, tak ada alasan lagi bagi Davin Ye untuk mengantarnya naik. Ia hanya bisa tersenyum dan berkata, baiklah, kutunggu, bagaimana kalau nanti malam kujemput? Sambil sekalian menjemput Glenn. Mendengarnya, Audrey Han tampak agak terkejut, tak perlu, hari ini aku. Sudahlah, nanti aku akan menjemputmu. Lalu Davin Ye pergi tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Audrey Han menatapnya masuk ke mobil dengan kesal, lalu bertanya pada Talita, kenapa kau mencariku? Talita menggeleng, bukan aku yang mencarimu, tapi Tuan Ye. Apa? Tuan Ye? Apakah Golden Ye yang dimaksudnya? Talita berdeham, menatap mobil Davin Ye melaju pergi, dan bertanya, Audrey, sebenarnya apa hubunganmu dengannya? Apakah ia mengejarmu? Audrey Han mengerutkan kening mendengarnya. Talita segera berkata, oh, tak perlu membicarakan hal ini dulu. Cepatlah kembali ke kantor, Tuan Ye menunggumu di sana. Kata Talita sambil menariknya masuk ke lift. Tunggu, Tuan Ye yang kau bicarakan adalah dia. Bukankah ia sedang dinas keluar? Kenapa tiba-tiba pulang? Dan datang ke kantornya? Setelah beberapa hari menghilang tanpa kabar, kenapa hari ini ia tiba-tiba muncul? Memangnya ada Tuan Ye yang lain? Talita balik bertanya, sudah cukup lama ia menunggumu, sekitar sejam. Sejam? Sejak ia pergi dengan Davin Ye tadi. Aku pergi dulu. Pintu lift terbuka, Talita turun. Lalu lift kembali tertutup dan bergerak naik. Begitu keluar dari lift, Audrey Han langsung menuju kantornya. Ini kantornya sendiri, tapi saat ini, Audrey Han merasa sangat gugup. Ia berdiri di depan pintu dan melamun cukup lama, tak segera membukanya. Setelah beberapa saat, akhirnya Audrey Han mendesah dan membuka pintu. Awalnya ia mengira Golden Ye akan duduk di kursinya dan menatapnya dengan tajam. Tak disangka, saat ia membuka pintunya, rupanya kantor itu kosong. Audrey Han tertegun sejenak, lalu melangkah masuk. Bukankah Talita bilang ia di sini? Kenapa tak ada siapapun di kantornya? Apakah Talita membohonginya? Tapi apa gunanya? Audrey Han masuk dengan curiga. Saat ia hendak menutup pintu, tiba-tiba sebuah sosok berkelebat di hadapannya, dan sebelum ia sempat bereaksi, sosok itu mendorongnya ke dinding. Ah! Audrey Han berseru terkejut. Sosok itu menekannya dan membungkuk, mencium bibirnya. Aroma yang familiar tercium di sekitarnya. Audrey Han terbelalak, menatap wajah tampan di hadapannya. Golden Ye. Jelas-jelas tadi tak ada orang di kantor, dari mana ia muncul? Tapi Audrey Han tak sempat lagi memikirkan hal ini, karena ciuman Golden Ye sangat ganas, membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Ia mendorongnya, tapi Golden Ye terus menekannya. Saat Audrey Han hampir tak bisa bernafas, akhirnya Golden Ye melepaskannya, nafasnya yang memburu menerpa kening Audrey Han.
Audrey Han menghirup nafas dalam-dalam, kakinya terasa lemas karena ciuman itu. Ia pun merangkul leher Golden Ye dan berdiri bersandar padanya. "Kau merindukanku?" tanyanya, suaranya sangat rendah dan dalam, sangat mempesona. Audrey Han membuka mulutnya, dan seolah tak bisa menahan diri, Golden Ye menunduk dan mencium bibirnya, lalu perlahan naik, mencium hidungnya, lalu kelopak matanya. Audrey Han pun memejamkan mata. Lehernya terasa dingin, seolah tersentuh sesuatu. Di saat yang sama, bibir yang mencium kelopak matanya berpindah ke telinganya. Lehernya sangat dingin, Audrey Han merasa ada sesuatu yang janggal dan menyentuhnya, dan mendapati sebuah rantai. Ia menunduk, dan mendapati sebuah liontin berlian. "Kau..." Audrey Han mendongak menatap Golden Ye. "Kau suka?" Golden Ye tersenyum tipis, ia memejamkan mata dan mengelus kepala Audrey Han, hembusan nafasnya yang hangat menerpa wajahnya. Lalu, terdengar sebuah bisikan. "Aku secara khusus memilihnya untukmu. Demi segera pulang untuk bertemu denganmu, aku tidak tidur selama 2 hari." Audrey Han tertegun. Setelah berkata, pria itu bersandar ke bahunya dan memejamkan mata. "Apa yang kau lakukan?" tanya Audrey Han. Apakah ia bermaksud tidur bersandar di bahunya seperti ini? Audrey Han mendorongnya, tapi Golden Ye merangkul pinggangnya dan berbisik, "Jangan bergerak, biarkan aku bersandar sejenak." Ruang sempit di balik pintu ini dipenuhi aroma maskulin Golden Ye. Saat ia memeluknya, Audrey Han tiba-tiba teringat teleponnya kemarin. Ia mengerjapkan mata dan mengendus pakaian Golden Ye. Tak ada apa-apa, hanya aroma tubuhnya. Audrey Han masih belum yakin dan kembali mengendusnya, tapi tetap, hanya ada aroma tubuh Golden Ye. Tak mungkin, gadis itu menerima teleponnya dan mengatakan Golden Ye masih mandi. Mereka berdua pasti berada di kamar yang sama, kenapa tak ada aromanya di tubuhnya? Mungkinkah ia telah berganti pakaian? Tiba-tiba terdengar suara tawa. "Apa yang sedang kau endus?" Golden Ye memeluk pinggangnya semakin erat dan bertanya, "Sadarkah kau, seperti apa sikapmu saat ini?" "Seperti apa?" Bersambung.